Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidi Pramuka, tukang bubur ayam dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Roy Suryo ditangkap, Jokowi senang, bahagia. Dan kita ingat ucapan Jokowi yang terkenal sebelum Roy Suryo itu ditangkap. Saya sudah dihina sehina-hinanya. Saya sudah direndahkan serendah-rendahnya. Dan dia melaporkan 5 orang yang menuduh dia dalam kasus ijazah palsu. Sebenarnya dalam kehidupan ujian pemimpin itu biasa. Kita bandingkan ya dengan Nabi Muhammad, Jokowi ini. Atau kalau terlalu jauh ya kita bandingkan dengan Habib Rizik ya, yang dihina sehina-hinanya. Habib Rizik direndahkan serendah-rendahnya ya oleh rejim Jokowi. Misalnya ya kalau dibanding Nabi Muhammad yang dikejar-kejar ya, dikepung, mau dibunuh dengan hadiah 100 onta buat siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati ya, dan kemudian diburu oleh anak-anak muda wakil dari suku-suku di Arab untuk memburu Nabi Muhammad sebagai seorang yang menyerukan perubahan sosial ya, lewat bimbingan, yaitu wahyu yang dia terima, dan dia melakukan satu aksi untuk memperbaiki masyarakatnya, dan ada reaksi dari orang-orang yang mempertahankan status quo. Maka sebagai seorang pemimpin, seorang leader, Nabi Muhammad itu ya mengalami ujian, bukan hanya hinaan sebagai ahli sihir, sebagai orang gila, disebut gitu di dalam Quran, tapi juga dalam sirah nabawiyah ya. Kita lihat perjalanan hidup Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu bukan hanya dilempari kotoran unta, bukan hanya dihina, tapi juga kalau kita baca surah ini juga mau dilenyapkan ya kan. Wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka yamkurullah wallahu khairul makirin. Itu di dalam surah Al-Anfal itu ayat 30 kalau tidak salah ya. Ingatlah ya Muhammad ya, ketika orang-orang kafir itu berusaha memenjarakan kamu atau membunuhmu atau mengusirmu, mereka bersekongkol melakukan permufakatan jahat, tetapi Allah membalas ya rencana jahat orang-orang kafir itu, dan Allah adalah sebaik-baik pembalas rencana jahatnya. Jadi orang-orang yang hidup semasa dengan Nabi Muhammad itu ingin membunuh Nabi Muhammad ya, menangkap, memenjarakan dan mengusir, dan semuanya itu dialami ujian besar itu oleh seorang Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad reaksinya adalah
tidak membalas tetapi sabar di dalam berdakwah, ya, karena hubungan baik dia yang sangat kuat terhadap Allah. Jadi dia menyandarkan perjuangan menegakkan nilai-nilai keadilan, kejujuran dan kebenaran itu kepada Allah. Sandaran yang terbaik, sandaran yang paling kuat ya. Sandaran Nabi Muhammad sebagai pemimpin bukanlah tim lawyer, bukanlah para sahabatnya, tapi Allah. Allahu waliyuna fid dunya wal akhirah. Allah pelindung kita di dunia dan Allah itu pelindung kita di akhirat. Mungkin terlalu jauh membandingkan ujian yang dialami Jokowi dengan Nabi Muhammad. Kita bandingkan dengan Indonesia dalam konteks yang sama, hidup semasa dengan Jokowi. Habib Rizik masih belum apa-apa ujian yang dialami Jokowi itu. Habib Rizik itu 3 tahun 7 bulan gak bisa pulang dari Mekah, dihalang-halangi oleh rejim Jokowi, dan tidak ada aparat pemerintah Indonesia yang membantu kepulangannya. Sengaja dibiarkan tidak bisa pulang, dihalang-halangi. Itu ujian besar yang dialami seorang pemimpin informal, Habib Rizik Syihab. Terus begitu pulang dia mengalami ujian, bukan hanya dihina-hina di medsos, direndahkan serendah-rendahnya, dihina sehina-hinanya oleh orang-orang yang anti Habib Rizik Syihab, tetapi dia diburu di tengah malam 7 Desember 2020 di Tol Cingam. Menurut Ustadz Andri Kurniawan, perburuan yang di kilometer 50 itu adalah percobaan pembunuhan yang ke-12 yang dialami oleh Habib Rizik Syihab. Ke-12. Dan bukan hanya itu, bukan hanya diburu dan mau dibunuh berkali-kali, dan Jokowi tidak pernah diburu, ya kan, diburu untuk dimintai kaos yang dilemparkannya dari mobil, paling itu. Tapi Habib Rizik diburu untuk dibunuh, ya, dan akhirnya yang dibunuh adalah 6 Laskar Front Pembela Islam yang mengawal perjalanan dakwah menuju Cikampek itu. Alangkah sedihnya, santrinya dibunuh 6 orang. Dan rejim Jokowi atau Jokowi sebagai presiden tidak mengecam pembunuhan itu. Dan dia tahu, bagaimana nggak tahu, semua headline menulis itu tentang pembunuhan 6 orang itu setelah disiksa dan diberikan 19 peluru untuk 6 orang itu. Jadi ditembak dari jarak dekat 6 anak muda yang nggak bersalah itu. Itu ujian besar ya. Bukan hanya untuk keluarga 6 orang syuhada itu, tetapi ujian besar bagi Habib Rizik yang membina 6 santrinya dan dibunuh, diperlakukan hina, dilenyapkan, dicabut nyawanya oleh anggota polisi Polda Metro Jaya. Diinjak, ditendang, disepak seperti kucing kurap ya. 6 orang itu ujian yang besar yang dialami Habib Rizik Syihab. Mungkin Jokowi tidak mengalami itu, dan Habib Rizik juga dipenjara berkali-kali dalam konteks mengkritik Jokowi, dalam konteks melawan ya,
kebijakan-kebijakan politik di era rejim Jokowi, dan dia sabar menerima itu, menjalani itu, ya kan? Karena dia punya panduan Al-Quran, punya panduan As-Sunnah. Pemimpin sudah takdirnya, semakin tinggi kedudukan pemimpin, semakin tinggi dia mendapatkan ujian. Dalam konteks ini, Jokowi yang merasa dihina sehina-hinanya dan direndahkan serendah-rendahnya, dan kemudian dia berusaha untuk memenjarakan orang yang menghina itu. Ujian yang dialami oleh Jokowi belum apa-apa dibandingkan ujian yang dialami oleh Habib Rizik Syihab, apalagi dibandingkan ujian yang dialami oleh para pemimpin-pemimpin dunia di tempat lain, di waktu yang lain. Karena orang Indonesia sebenarnya orang yang sangat sopan, tidak melakukan kekerasan terhadap presidennya, hanya ucapan-ucapan, ya, seperti bajingan tolol yang diucapkan oleh Rocky Gerung, hanya ucapan, atau ucapan seperti Fir'aun yang diucapkan oleh MH Ainul Najib untuk Jokowi, hanya ucapan bajingan tolol, ya, yang diucapkan Rocky Gerung untuk Jokowi, hanya ucapan, bukan kekerasan fisik. Tetapi kekerasan fisik itulah yang dialami oleh seorang pemimpin informal, Habib Rizik Syihab. Jadi ujian yang didapat oleh Jokowi itu, yang punya anggaran besar, punya kekuasaan besar, itu ujian yang belum apa-apa dibanding ujian yang dialami oleh ustadz-ustadz yang masuk penjara, aktivis-aktivis yang masuk penjara, seperti Jumhur Hidayat, Syahganda Nainggolan, Anton Permana, ya, dan lain-lain. Semakin disebut, semakin banyak yang terlupa. Belum lagi keluarga-keluarga yang mengalami ujian kehilangan anaknya yang dibunuh di zaman rejim Jokowi. Menurut Kontras, ada 46 yang dibunuh unlawful killing, tanpa proses pengadilan, ya. Ada 10 yang dibunuh saat demonstrasi Mei 2019 saat mereka demo di Bawaslu. Ada 700 yang terluka menurut Gubernur Anies Baswedan. 700 yang terluka dalam demonstrasi yang dihadapi dengan keras oleh aparat polisi di bawah Jokowi. Jadi kalau hanya ucapan-ucapan di medsos, itu sebenarnya tidak sebanding dengan ujian yang dialami, ya, oleh Habib Rizik, apalagi oleh seorang pemimpin besar seperti Nabi Muhammad. Jadi untuk Roy Suryo yang ditangkap di era, karena konteks perlawanannya terhadap Jokowi, sabar, ya, untuk Roy Suryo. Dan untuk Jokowi yang merasa dihina sehina-hinanya dan direndahkan serendah-rendahnya, maka nasihat kita adalah sabar. Sebagaimana kesabaran itu yang ditanggung oleh Habib Rizik Syihab. Dan pejuang yang sejati, pemimpin yang sejati, tidaklah cengeng menghadapi ujian hidup. Dan itu yang dicontohkan oleh para nabi dan dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.